Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elfandriani Yusuf dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 19. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang menuntut ilmu, pelajaran PAI SMA Muhammadiyah 5. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apakah itu ilmu. Ilmu adalah cahaya. Dengan adanya ilmu, seseorang akan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian, ilmu berasal dari kata alima, ya'lamu dan ilman, yang artinya mengetahui. Kemudian, ilmu menurut bahasa yaitu artinya kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas mengenai tentang segala suatu hal. Sedangkan secara logawi, ilmu adalah pengetahuan sesuatu secara mendalam hingga menjadi jelas. Yang selanjutnya adalah kewajiban dalam menuntut ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini dibuktikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menempatkan orang-orang berilmu pada posisi yang tinggi dan mulia. Perintah membaca merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bukti betapa pentingnya dalam menuntut ilmu, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan menggunakan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian, kewajiban menuntut ilmu itu berlaku bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan hak atau kewajiban manusia yang berdasarkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian hal ini terdapat pada hadis riwayat Ibnu Baur yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kemudian dalam menuntut ilmu juga tidak dibatasi dengan ruang maupun waktu. Kapanpun dan dimanapun orang muslim wajib menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Karena dengan ilmu, hidup kita akan menjadi lebih mudah, dan tanpa ilmu, kehidupan kita akan menjadi lebih sulit. Kemudian hukum-hukum dalam menuntut ilmu. Adapun menuntut ilmu yang hukumnya wajib yaitu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harusnya dimiliki oleh sebagian umat muslim, sebagaimana ilmu tersebut juga dikuasai oleh golongan kafir. Artinya umat manusia atau umat Islam harus ada orang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, seperti mempelajari ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu perindustrian, ilmu-ilmu eksak, ilmu hayati, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu fardu ain, berlaku untuk ilmu-ilmu yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim dalam segala situasi dan kondisi, seperti mempelajari ilmu tauhid atau akidah, kemudian ilmu tata cara beribadah seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya, kemudian ilmu membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya,
kriteria orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun kriteria atau karakter yang menuntut ilmu yaitu adalah diantaranya satu, mencintai ilmu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tercela atau hal-hal yang dapat melalaikannya. Yang ketiga, jiwanya bersih dari sifat-sifat tercela. Yang keempat, tidak sombong. Yang kelima, menjaga kesuciannya. Dan yang keenam, belajar di setiap waktu dan tidak mudah puas dalam mencari ilmu. Kemudian keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu yaitu yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya menuju ke surga, diridhoi oleh para malaikat apa yang ia kerjakan, kedudukannya sama seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, didoakan oleh para malaikat dan penghuni bumi, lebih utama dari seorang yang sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada seseorang yang ahli ibadah, dan merupakan sedekah yang paling utama. Selanjutnya yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Adapun adab-adab dalam menuntut ilmu, diantaranya yang pertama, meluruskan niat. Adapun niat dan tujuan yang seharusnya dimiliki para penuntut ilmu dalam proses menuntut ilmu, yang pertama antara lain melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, memerangi kebodohan agar tidak dibodohi oleh orang lain, mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, dan yang keempat, membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan husnul khotimah. Yang kedua yaitu hormat atau tawadu kepada guru. Dan yang ketiga, mengawali dan mengakhiri pembelajaran atau dalam menuntut ilmu dengan berdoa. Sekian, terima kasih dari saya pembahasan mengenai tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.